Assalamualaikum Bapak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar sangat merdu. Ayo dimulai. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nikmatul Afiah, narasumber hebat yang telah hadir bersama kita pagi ini. Yang kami hormati Bapak Muhlasin dan tim panitia pelaksana Latsar dari BDK Semarang, serta seluruh peserta Latsar yang luar biasa semangatnya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Pagi ini kita dapat berkumpul kembali secara virtual dalam kegiatan Latsar. Walaupun jarak memisahkan, semangat kita tetap menyatu dalam ruang pembelajaran ini. Mari kita tanamkan dalam diri bahwa hari ini bukan sekedar hadir, tapi hadir untuk berkembang. Bukan sekedar mendengar, tetapi menyerap dan menerapkan. Saya Swastia Vera Setianikma dari kelompok 4 hari ini bertugas memandu pembukaan pembelajaran hari ini. Untuk mengawali kegiatan pagi ini, mari kita bersama-sama membuka pertemuan dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Rozi Azam untuk memimpin kita semua dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Kemenak Agama, didampingi Ibu Veronica dan Ibu Ida selaku operator. Kepada Bapak Rozi, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Swastia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu serta seluruh peserta Zoom yang kami hormati. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami mohon kepada seluruh peserta Zoom untuk berdiri mengambil sikap sempurna sebagai bentuk penghormatan. Ya, operator Ibu Veronica, kami persilakan untuk memutar lagu Indonesia Raya dan Kementerian Agama. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa.
membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramar ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Baik, pada rekan-rekan dan peserta Zoom dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Veronica untuk memimpin acara selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Rozi atas pimpinannya. Berikutnya, untuk menyempurnakan acara pagi ini, marilah kita tundukkan hati dan memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami persilahkan kepada Bapak Syakir untuk memimpin doa. Pada Bapak Syakir, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah Bapak Ibu sebelum memulai pembelajaran sinkronus hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Vera. Terima kasih Bapak Syakir atas doanya yang ditujukan hati. Dengan berakhirnya pembukaan ini, marilah kita tutup apel pagi ini dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai di sini rangkaian pembukaan Latsar pagi ini. Mari kita terus semangat, tetap fokus, karena setiap detik di ruang virtual ini adalah investasi untuk masa depan kita sebagai ASN yang berintegritas. Kami dari kelompok 4 memohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan kata dalam memandu pembukaan kelas pagi ini. Izinkan saya menutup dengan sebuah pantun, tolong berikan senyum dan cakepnya ya. Cakep. Ini Pak. Pagi cerah penuh cahaya, Cakep. burung berkicau sambut mentari. Cakep. Mari semangat ikuti Latsar bersama, Cakep. raih ilmu untuk negeri dan diri. Baik, acara kami kembalikan kepada panitia. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Vera Nikmah. Hampir sama dengan narasumbernya namanya. Luar biasa sudah mengantarkan pagi hari ini dengan pembelajaran di Agenda 2. Masih bersama dengan Ibu Dr. Raja Nikmah. Dan untuk pembelajaran pagi hari ini nanti akan dikelompokkan ya. Jadi untuk kelompok 1 dan 2 nanti bareng. Kemudian kelompok 3 dan 4 nanti bersamaan. Gitu ya. Dan untuk pagi hari ini kami akan menyapa Ibu narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dr. Nikmah. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lagi di pesawat Bu ya? Ini Lagi Pak mau naik Mas. pesawat ini. Oh, tadi kayaknya lagi di bandara tadi. Pesawat-pesawatan. Baik, jadi untuk pagi hari ini pembelajaran kita langsung kelompok 1, 2, 2, 3, dan 4 gitu ya? Gitu Bu ya? Betul. Nah, Iya. gitu. Berarti nanti kita buat, oh berarti nggak usah dibuat break room, langsung aja gantian gitu ya? Iya. Perlu dibuat
breakout room atau langsung nanti ini? Langsung saja, bergantian saja gitu ya. Ya, Mungkin langsung. 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 Oke, Untuk baik Bapak Ibu. Tadi sudah diawali oleh Ibu Vera dengan pantun. Saya juga pantun yang biasa. Hari ini hari Kamis ya. Boleh pakai cakepnya nggak apa-apa. Hari ini hari Kamis. Cakep. Cakep. Besok hari Jumat. Cakep. Terus ikuti Cakep. pembelajaran dengan optimis agar mendapatkan hasil yang berkah dan manfaat. Oke. Baik, waktu Cakep. sebelumnya saya serahkan kepada Ibu narasumber kita, Ibu Dr. Haja Nikmatul Afiyah. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Pak Mas. Baik adik-adik, jam 8 lebih lewat 5 menit. Mulai pembelajaran kita di pagi hari ini hingga 10.15 ya. 10.15 jam 8, 9, 10. Sebentar, 10.5, 10.30. Sampai jam 10 saja Om nanti Om. Jam 10 nanti berikutnya sampai menjelang zuhur gitu. Ya, yang kelas Iya, iya. pertama nanti sampai jam 10 saja. Setelah Iya. itu rehat supaya kelas yang kedua nanti waktunya agak Iya. sama. Siap, siap. Berarti nomor daftar hadir 1 sampai 20 sampai jam 10, nomor 21 sampai 41 sampai zuhur gitu ya. Baik, Oke, monggo. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi buat adik-adikku semua. Dan 4, kita akan melanjutkan pembelajaran dengan Ibu Dr. Haja Nikmatul Afiyah. Sambil menunggu tinggal ada beberapa yang belum hadir. Langsung saja kami serahkan kepada Ibu narasumber. Monggo Bu Hikmah untuk bisa dilanjutkan materinya. Baik, matur nuwun, Pak Mas selaku panitia. Baik adik-adik, ini kayaknya belum semuanya masuk, kan dia ada 21 orang ya, tapi tidak masalah, mungkin masih OTW ya, untuk bisa bergabung di Zoom ini. Kita mulai saja pembelajaran kita, adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik semuanya. Semangat pagi. Pagi. Yes. Pagi-pagi. Luar biasa. Luar biasa. Baik. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita bisa hadir kembali ya untuk melanjutkan pembelajaran kita di agenda 2 ya. Baik adik-adik, insya Allah nanti pembelajaran kita sampai waktu zuhur ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Muklasin selaku panitia. Itu jam 12 kurang 15 barangkali ya nanti yang kita sudah berakhir. Baik, untuk skenario pembelajaran kita di pagi hari ini seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya adik-adik bahwa silakan nanti beberapa orang peserta untuk mewakili bisa presentasi terkait dengan penugasan individu ya pada asinkronus, yaitu membuat matriks kegiatan dikaitkan dengan core value berakhlak ya. Saya yakin adik-adik itu semuanya sudah membuat, maka nanti kita akan mencoba mereview ya, kira-kira apakah sudah sesuai atau mungkin masih ada hal-hal yang perlu kita luruskan seperti itu. Baik, namun sebelum itu kita coba isi ya beberapa pertanyaan melalui Mentimeter ini, yang mana saya ingin melihat kembali ya bagaimana dan sejauh mana pemahaman adik-adik semuanya dalam materi di agenda 2 ini. Izin share screen.
Silahkan masukkan kodenya 22846528 dan jawab pertanyaan yang pertama ini terlebih dahulu. Ini sudah kita ulang-ulang ya, jadi harus benar semua ya. Sudah 10. Baik adik-adik, ini sudah mulai banyak yang submit. Nama agendanya nilai-nilai dasar PNS. Sudah benar ya, tidak ada yang salah ya. Karena sudah beberapa kali kita kuatkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya adik-adik ya. Harapannya memang sudah tidak ada yang salah. Materinya oke ya, semuanya 7 materi ya. Oh masih ada yang 4 ya. Masih ada yang 4. Kemudian 7, 7, 7, 7 semua. Yang 4 kira-kira apa aja nih isinya nih 4 nih. Mungkin yang menjawab 4 itu sepertinya melihat di jadwal ya. Karena di angkatan sebelumnya itu juga sama. Ada yang menjawab 4, ada yang menjawab 5 ya. Jadi adik-adik sekali lagi kita sampaikan bahwa agenda 2, nama agendanya adalah nilai-nilai dasar PNS ya. Kemudian ada berapa materi, adik-adik tinggal melihat saja pada berakhlak, ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Berarti ada 7 materi yang harus kita pelajari atau 7 nilai dasar ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Apa kaitan agenda 2 dengan agenda 4 habituasi? Bentar ya adik-adik ya. Silakan.
2, 1. Oke. Baik adik-adik, kita bahas yang pertanyaan nomor 2, apa kaitan agenda 2 dengan agenda 4 habituasi. Yang pertama, menemukan penyebab masalah. Kemudian membuat solusi yang sesuai dengan core values berakhlak. Menemukan penyebab masalah sebagai acuan atau dasar dalam rencana pelaksanaan aktualisasi. Oke. Menjadi pedoman untuk melaksanakan habituasi. Oke. Dengan merancang, mempelajari tentang cara mencari penyebab isu dan mencari solusi. Jadi kalau di agenda 2 itu apa namanya sudah tidak mencari penyebab sebetulnya adik-adik ya. Tapi bagaimana adik-adik nanti punya pedoman panduan untuk habituasi di dalam menerapkan core values berakhlak. Menjadi pedoman dalam merancang, dapat mengaplikasikan nilai berakhlak, dapat mencari solusi kreatif, menganalisis penyebab isu dan menentukan solusi, praktek realisasi, agenda 4 adalah proses pembiasaan. Agenda 2 nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Oke, bagus. Mengetahui dan menginternalisasi dan diterapkan pada agenda 4 habituasi. Yes, good. Baik, pada dasarnya keseluruhan dari apa namanya feedback yang diberikan adik-adik ini sudah ini ya sudah benar, namun mungkin dalam membahasakan ya. Maka adik-adik kita coba mereview lagi ya di awal. Agenda 1, peran agenda 1 untuk agenda 4 adalah dalam rangka untuk menganalisis isu ya. Menganalisis isu. Isu-isu yang terjadi atau yang ada di satker adik-adik masing-masing tentu itu tidak hanya satu ya, akan banyak isu yang terjadi di sana. Nah, maka kita diminta ya untuk menganalisis isu-isu tersebut terlebih dahulu karena tidak mungkin adik-adik nanti dalam waktu 1 bulan adik-adik akan bisa menyelesaikan keseluruhan isu tersebut ya, karena waktu kita yang terbatas. Itu alasannya. Nah, kemudian bagaimana caranya memilih ya isu mana yang akan kita pilih, isu mana yang itu urgent, isu mana yang update aktual seperti itu ya. Maka adik-adik bisa menggunakan alat analisis berupa APKL maupun USG. Nah, sampai akhirnya ketemu satu core isu ya kan adik-adik ya. Nah, core isu inilah yang nanti akan kita coba carikan solusinya ya. Tentu adik-adik tidak akan bisa langsung mencari, menentukan, oh ini diselesaikan gampang, pakai ini aja selesai, misalkan. Namun adik-adik harus melalui tahapan terlebih dahulu, yaitu mencari penyebabnya. Melalui apa? Kita dibantu dengan fishbone analysis, ya. Analisis fishbone. Nah, seperti yang saya ceritakan sebelumnya ya, Mas Yasin pusing karena ini tanggal tua. Maka tentu saja Mas Yasin barangkali tidak akan sembuh ketika Mas Yasin nanti akan diberikan, ya Mas pusing kan, minum Panadol ini ya Mas, mudah-mudahan cepat sembuh. Kira-kira sembuh napa mboten Mas Yasin adik-adik? Ya, gitu ya. Tergantung Bu pusingnya karena apa. Nah, itu dia makanya. Nah, karena tadi pusingnya karena tanggal tua, Mas. Nah, tanggal tua Gaji itu yang cair. kok. Hmm, tuh. Nah, maka kita ya mencari obat ya, mencari solusi kita berdasarkan dari penyebabnya. Kalau Mas Ridwan barangkali ya memang karena pusing, saya memang benar pusing tuh. Oke, kamu biasanya minum apa Mas? Bodrek, Mixagrip atau apa? Nah, kasihlah Mas Ridwan itu, insya Allah agak ringan ya, tentu. Tapi kalau kasusnya apa namanya
Yang pertama tadi bahwa kalau misalkan dikasih obat, ya belum tentu sembuh karena memang pusingnya itu karena sekarang adalah tanggal tua misalkan gitu ya adik-adik ya. Jadi Mas Yasin kalaupun seandainya dikasih Bodrek, Panadol tetap pusing Bu saya soalnya bukan itu sebabnya. Nah, maka adik-adik di dalam menentukan solusi kreatif, inovatif untuk menjawab core isu, cari dulu sebabnya ya. Ketika kurangnya keterampilan teknologi informasi dari pegawai-pegawai dalam memberikan layanan, dicari ya. Dipakai fishbone di kepala ikannya itu adalah isumu tadi itu ya. Kemudian disirip-siripnya kita coba mencari dari man-nya ya, dari sisi manusianya. Kenapa dari sisi manusianya? Oh, ternyata memang manusianya ini adalah generasi-generasi yang kolonial, yang dalam pengetahuan teknologi informasinya jadul ya, gitu. Nah, kemudian mungkin dari latar belakang pendidikannya, ya, background pendidikannya bukan dari IT sehingga dia kurang mampu, ya, kurang memiliki keterampilan tersebut. Kira-kira solusinya apa yang bisa kita berikan? Nah, adik-adik bisa mengadakan kegiatan melalui BIMTEK, ya kan? Melalui workshop atau pendampingan tutor sebaya, misalkan seperti itu, ya kan? Ini menjawab dari penyebabnya tadi. Oke, itu di agenda 1. Jadi agenda 1 terkait dengan agenda 4 adalah dalam rangka untuk menganalisis isu. Sekarang kita ke agenda 2. Nah, agenda 2 adik-adik adalah nilai-nilai dasar PNS. Agenda 2 setelah adik-adik tadi apa mencari ya, sudah tahu penyebabnya kan? Berikutnya adalah menentukan apanya? Kegiatan-kegiatan, ide-ide sebagai pemecah dari core isu. Nah, maka kegiatan-kegiatan ini itu adik-adik hubungkan ya, kaitkan dengan apa? Berakhlak ya. Itulah panduan perilaku ya, nilai-nilai dasar yang harus adik-adik susun ya, susun sedemikian rupa yang nanti akan dijadikan pedoman pada saat habituasi. Gunanya apa? Tujuannya apa? Lan meminta kita itu mengikuti kurikulum yang demikian agar adik-adik di 1 bulan tersebut ketika adik-adik sudah melakukan aktualisasi sudah mulai terbiasa ya dengan apa Bu saya sudah menerapkan nilai akuntabel, saya sudah paham sekarang apa itu arti akuntabel, bagaimana cara penerapannya gitu ya, bahwa saya harus bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan kepada saya dan harus menyelesaikannya. Nah, di 1 bulan tersebut harapannya ketika adik-adik sudah terpola seperti itu, berikutnya akan menjadi apa? Habits. Kalau sudah menjadi habits, ketika adik-adik diberikan tugas nggak selesai, tentu anak akan bingung ya. Bingung, khawatir, galau, jangan-jangan nanti saya kena marah ya. Jangan-jangan kalau kegiatan saya nggak selesai ini nanti akan bisa berdampak kepada kegiatan yang lainnya ya. Ada kekhawatiran seperti itu. Beda ya sama pegawai yang mungkin dia cuek ya, cenderung cuek, cenderung lalai terhadap tugas yang diberikan, ya kan? Tidak ada rasa tanggung jawab gitu ya. Maka ya udah, los aja, meninggalkan pekerjaannya begitu saja tanpa ada perasaan merasa bersalah. Tetapi ketika adik-adik sudah mulai terpola ya di mindsetnya itu sudah tertanam bahwa oh ini Pak Kepala memberikan tugas ini, maka saya harus menyelesaikan. Jika saya tidak bisa menyelesaikan, maka saya akan bertanya kepada senior saya, bagaimana penyelesaiannya. Jadi selalu akan ada usaha-usaha sebagai bentuk rasa tanggung jawab kita. Itu di akuntabel ya. Kemudian di nilai yang lain bagaimana? Sama, harmonis, kolaboratif. Bagaimana kita menerapkan nilai-nilai tersebut pada kegiatan-kegiatan kita? Oh, saya tidak akan membuat konflik. Yang biasanya saya sering membuat konflik, oh saya berarti sudah tidak boleh lagi ini
menimbulkan konflik atau menciptakan konflik, membuat konflik seperti itu ya. Nah, harapannya di waktu yang sempit 1 bulan tersebut sudah mulai tertanam ya dalam diri dan jiwa adik-adik semuanya. Ketika kita tidak melaksanakan itu ada rasa bersalah, ada rasa berdosa gitu ya. Kalau kita sebagai seorang muslim tentu ada Allah ya, ada Tuhan yang akan mengawasi seluruh gerak-gerik kita ya. Walaupun mungkin kita merasa bahwa Allah nggak ada orang gitu ya. Tetapi dalam hati adik-adik keyakinan kita bahwa kalau kita tidak melaksanakan kegiatan ini, ada loh yang mengawasi sebetulnya gitu. Jadi adik-adik walaupun nggak ada kepala ada dekanmu Mas Mbak yang calon kepala KUA-mu Mas yang calon ada Kasubag atau kepala Kemenak yang JF tetap kita mengerjakan tugas sesuai kepada kita eh, diinginkan dengan berakhlak. Nah, happy. Kalau adik-adik tidak melakukan, ada rasa bersalah, ada rasa bahwa kok saya nggak melakukan ini ya, kok saya melanggar ya, seperti itu. Nah, di agenda 2. Jadi kaitan agenda 2 dengan agenda 4 tadi ya, bahwa di agenda 2 dikenalkan ya bagaimana 7 core values berakhlak tersebut, panduan perilakunya seperti apa, untuk apa? Untuk nantinya adik-adik bisa membuat pedoman dalam rancangan aktualisasi yang akan diimplementasikan pada agenda 4, habituasi. Itu keterkaitan agenda 2 dengan agenda 4. Satu lagi pertanyaan adik-adik ya, silakan dijawab.
Baik, kita lihat tidak terlalu sulit, alhamdulillah, dan bisa mengikuti, dapat memahami, tidak ada kesulitan. Untuk memahami nilai dasar berakhlak tidak terlalu sulit, hanya memang dalam penerapannya. Oke, yes, memang ya. Penerapannya itu butuh effort adik-adik ya. Kita perlu usaha keras ya untuk bagaimana bisa menerapkan berakhlak dengan baik. Tidak cukup sulit, tidak ada kesulitan. Oke. Tetapi ketika dikaitkan dengan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan core isu, terkadang masih mengalami sedikit kesulitan. Yang mengalami kesulitan di sini, adik-adik bisa melihat kembali pada paparan yang sudah saya share ya, di bahan paparan, di mana di situ dijelaskan satu persatu dari berorientasi pelayanan, akuntabel, dan sebagainya. Adik-adik lihat pada panduan perilakunya. Ada 4 kuadran yang isinya definisi, kalimat afirmasi, kemudian kata kunci, dan panduan perilaku atau kode etik. Jadi adik-adik yang kesulitan bagaimana cara menghubungkan dengan berakhlak dari kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan, adik-adik lihat pada panduan perilakunya ya. Sudah paham, alhamdulillah, tidak kesulitan. Tapi dalam merancang kegiatan yang mengandung nilai berakhlak agak sedikit bingung. Ya, mungkin perlu berpikir ya adik-adik ya. Hanya butuh diperdalam lagi untuk penerapannya. Memahami tidak terlalu sulit, yang perlu usaha yakni menjadikan nilai tersebut sebagai perilaku keseharian. Yes, sama ya, saya juga ya adik-adik ya. Jadi kita sama-sama berusaha untuk bisa menerapkan ya berakhlak ini dalam kegiatan kita sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat ya. Tidak terlalu sulit dalam pemahaman core value dan penerapannya pada solusi matriks. Sedikit kesulitan pada mencari ide atau solusi dari isu di satker. Nah, jika ada yang masih merasa kesulitan mencari ide, ya, solusinya seperti apa, maka dia harus mulai dari penyebabnya dulu. Kalau tidak mengetahui penyebabnya, kita akan merasa kesulitan untuk menentukan solusinya, ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan harus tahu penyebab dari isu atau masalah tersebut apa dulu, baru adik-adik bisa menentukan pelajaran kita di. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa orientasi matriks ya. Nah, barangkali dari yang sudah adik-adik buat ada mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita bersama ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang belum memahami bagaimana cara menyusun atau mengisi matriks pada yang merupakan bagian ya dari rancangan aktualisasi yang akan adik-adik susun nanti. Baik, saya ini dulu ya. Seperti biasa kita coba pakai apa namanya undian ya supaya rata nanti. Ini nomor absennya berarti 11 ya. 21 sampai 41. Oh ya, 21. 21. Baik, izin saya share screen dulu adik-adik.
Monggo nomor absen 24 untuk bisa presentasi penugasan yang matriks. Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, wabarakatuh. Mas Irsyad. mohon izin menampilkan ya, Bu. Nanti sekalian mohon izin dikoreksi, Bu, karena saya yakin ini masih banyak salahnya, nggih. Oke, nggih, Mas. Kedap. Hmm. Sampun muncul nggih, Ya. Bapak Ibu. Sudah di Zoom, Mas Irsyad, di Zoom. Kedap. Ya, cukup. Tuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin menampilkan tugas agenda kedua di hari ketiga, yaitu materi tentang berakhlak, tentang metrik untuk isu dan kegiatan serta tahapan penyelesaiannya, kemudian dikaitkan dengan pemaknaan keterkaitan berakhlak, nilai-nilai berakhlak. Isu yang saya angkat yaitu belum optimalnya penggunaan media pembelajaran di kelas. Kemudian ada 5 kegiatan yang eh, akan saya laksanakan. Yang pertama yaitu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor. Pada kegiatan yang pertama ini ada 2 tahapan. Tahapan pertama itu konsultasi dengan mentor terkait isu belum optimalnya penggunaan media pembelajaran. Tahapan yang kedua yaitu merencanakan jadwal kegiatan bersama mentor. Kemudian keterkaitannya dengan nilai-nilai berakhlak ada kolaboratif, yaitu konsultasi berupa konsultasi dan koordinasi dengan mentor untuk menentukan solusi dari isu yang diangkat. Kemudian ada akuntabel, yaitu tanggung jawab terhadap rancangan aktualisasi yang akan dibuat. Kemudian kegiatan yang kedua adalah mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar. Tahapannya berupa yang pertama, yaitu berkoordinasi dengan mentor untuk merencanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran yang akan diangkat. Kemudian nomor 3, yaitu penyusunan modul ajar. Pemaknaan atau keterkaitannya dengan nilai-nilai berakhlak, yaitu akuntabel, berupa menentukan target yang jelas dalam penyusunan materi pembelajaran. Kolaboratif, yaitu dengan selalu berkoordinasi dengan mentor dalam merencanakan pembelajaran. Kemudian tahapan yang ketiga adalah kegiatan yang ketiga adalah penyusunan media pembelajaran. Pada kegiatan 3 ini ada 2 tahapan. Yang pertama, tahap mengumpulkan bahan dan materi pendukung media pembelajaran. Tahapan yang kedua adalah menyusun media pembelajaran. Kemudian keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlaknya adalah adaptif, yaitu penyusunan media pembelajaran berbasis teknologi merupakan bentuk adaptasi guru terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kompeten, yaitu menguasai materi dan media pembelajaran yang disusun. Kegiatan yang keempat adalah pelaksanaan pembelajaran. Pada kegiatan keempat ini ada 1 tahapan, yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan materi dan media yang telah disusun. Keterkaitan dengan nilai berakhlak, yaitu ada berorientasi pada pelayanan. Pembelajaran ini merupakan bentuk bagian dari pelayanan yang optimal kepada murid, kemudian loyal karena berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan apa yang telah direncanakan. Kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi hasil aktualisasi. Ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu penyebaran angket mengenai penggunaan media pembelajaran. Kemudian tahapan yang kedua menganalisis hasil dari pengisian angket kegiatan. Nilai berakhlaknya yaitu akuntabel,
transparan dalam melaporkan hasil evaluasi. Yang kedua adalah kolaboratif, melibatkan murid dalam pengisian angket evaluasi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon masukan, saran, dan evaluasinya. Monggo. Ya, baik, matur nuwun Mas Irsyad. Minta tolong di scroll ke atas, Mas. Kunci, Bu. Oke, baik. Ini sudah cukup bagus ya adik-adik ya. Untuk awal adik-adik membuat matrik. Saya mencoba memberikan apa namanya feedback ya untuk Kunci, umum Bu. dulu, feedback secara umum ya. Bahwa matriks ini itu nanti hanya sebagian ya dari matriks rancangan. Karena di matriks rancangan nanti adik-adik akan menambahkan kolom satu ya setelah tahapan, yaitu output ya, output. Nah, maka output nanti disesuaikan dengan apa adik-adik kemarin tahapan ya. Output merefer pada tahapan. Jika tahapannya ada 2, maka outputnya juga ada 2. Nah, kemudian satu lagi matriks yang belum kita buat untuk tugas kita di agenda 2 ini, yang mana nanti di agenda 4 adik-adik akan membuatnya, itu adalah keterkaitan dengan visi dan misi. Itu letaknya setelah kolom pemaknaan keterkaitan nilai berakhlak. Tuh. Kemudian yang kedua, dari tampilannya ini, ya, ketika Mas Irsyad sudah mencoba mengkaitkan dengan berakhlak, maka dalam satu kegiatan Mas Irsyad istiqomah, ya. Istiqomah itu dua nilai saja terus, walaupun mungkin beda nilainya ya. Ada kolaboratif, akuntabel. Ini akuntabel, kolaboratif. Yang ketiga adaptif sama apa itu ya. Nah, nanti kalau diakumulasi, di total semuanya itu harus mengandung berakhlak ya. Nah, kira-kira ini sudah mengandung berakhlak atau belum? Ini baru 2, tambah adaptif 3. Terus nggak tahu di bawahnya apa lagi ya. Nah, Belum komplit, Bu. ya Iya. belum komplit. Maka nggak apa-apa. Ini kan baru penugasan di agenda 2 ya adik-adik ya. Nanti dilengkapi di agenda 4 saat coaching. Nah, kalau bisa di pemaknaan keterkaitan nilai itu tidak hanya 2 ya, kalau bisa 3 atau 4 gitu ya. Nanti ditambahkan nggih Mas. Walaupun tidak harus 7 itu ada, tapi setidaknya jangan istiqomah ini Mas Irsyad loro 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 gitu ya Mas. Kelihatan minim banget. Ya, Iya, Bu. itu Siap, Bu. feedback yang kedua. Yang berikutnya, Mas Irsyad, monggo nanti kolaboratif, akuntabel, adaptif itu dicetak tebal ya. Jadi itu di bold ya supaya penguji bisa langsung melihat, oh ini apa namanya Irsad sudah membuat keterkaitan nilai yang terkait adalah akuntabel, kolaboratif, adaptif. Langsung kelihatan ya. Kalau gini kan harus baca, harus ngelihatin gitu ya adik-adik ya. Hmm. Nah, sekarang saya ke kontennya. Ini isunya adalah belum optimalnya penggunaan media pembelajaran ya. Nah, media pembelajarannya sudah ada atau belum, Mas? Kalau belum optimalnya berarti media pembelajarannya kan sudah ada mestinya. Tuh. Nah, sekarang ingin dioptimalkan. Nah, media pembelajaran yang mana nanti yang akan dioptimalkan? Tentu mungkin di kegiatan yang pertama itu tidak melakukan konsultasi dan koordinasi ya. Jadi melakukan konsultasi koordinasi itu sebaiknya masuk di tahapan saja, tidak masuk di kegiatan. Tetapi di kegiatan yang pertama ini tentu berupa perencanaan, walaupun tidak harus berbunyi perencanaan. Mas Irsad mungkin barangkali bisa melakukan analisis apa atau melakukan identifikasi penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran geografi tentunya kan. Artinya melakukan identifikasi atau melakukan analisis ini tujuannya adalah
selama ini tuh pada pembelajaran mata pelajaran geografi itu sudah pernah dilakukan media-media atau digunakan media-media pembelajaran ini. Nah, maka di tahap perencanaan Mas Irsad harus melihat atau mungkin mengevaluasi terlebih dahulu ya, melakukan evaluasi atau melakukan analisis terhadap media pembelajaran yang sudah pernah digunakan. Tuh. Tahapannya satu, konsultasi dengan mentor. Yang kedua ya, mulai melakukan analisis ya tadi itu ya. Misalkan sebelumnya sudah ada media pembelajaran apa, dianalisis itu nanti disebutkan ya, melakukan analisis terhadap media pembelajaran yang sudah pernah digunakan. Yang ketiga, mengolah hasil analisis misalkan, atau memunculkan rekomendasi hasil analisis, barangkali seperti itu. Yang mana itu nanti adalah menjadi pijakan Mas Irsyad untuk menentukan kegiatan berikutnya. Artinya setelah dianalisis, oh kemarin itu kita sudah pernah loh pakai media dengan menggunakan video gitu ya, yang mungkin memperlihatkan terkait dengan dunia, peta dunia atau apa gitu. Tapi ternyata nggak efektif. Lah kenapa nggak efektifnya? Nah itu yang dilakukan sama Mas Irsyad di perencanaan. Takut dipahami Mas? Oke, baik. Sekarang kita lanjut yang kegiatan kedua, adik-adik ya. Di kegiatan kedua, mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar. Setelah saya lihat di tahapannya itu endingnya penyusunan modul ajar. Nah, maka di kegiatan sudah tidak perlu disebutkan lagi mempersiapkan rencana, tapi langsung saja membuat atau menyusun modul ajar. Modul ajar itu media atau apa? Termasuk media pembelajaran ya, modul ya. Oke, berarti menyusun modul ajar. Misalkan seperti ya, menyusun modul ajar mata pelatihan geografi. Misalkan. Nah, di tahapannya apa? Nah, di tahapannya silahkan mau melakukan koordinasi dengan mentor terlebih dahulu boleh ya, atau langsung saja. Kalau mau menyusun modul ajar, kira-kira apa sih yang kita lakukan? Nah, jadi saya berusaha menggiring adik-adik untuk melihat bahwa ketika kita melakukan sebuah kegiatan, suatu kegiatan, maka langkah-langkah kita itu apa untuk melakukan kegiatan ini, gitu ya. Contohnya kalau misalkan saya eh, analogkan dengan adik-adik itu membuat kue donat, misalkan ya, maka tahapan-tahapan kegiatannya itu apa kira-kira? Yang pertama, mengumpulkan bahan-bahannya ya, tepung, kemudian maizena, apalagi dan sebagainya itu. Yang kedua, membuat adonan. Yang ketiga, mulai mencetak, ya kan? Yang keempat, em, melakukan apa namanya? Biasanya kan kalau donat dibiarkan dulu ya sebelum nanti digoreng. Yang berikutnya, mulai melakukan penggorengan donat. Masih ada lagi tahapannya. Oke, melakukan penirisan setelah selesai digoreng misalkan seperti itu tahapan ya. Rinci. Nah, maka ketika nanti misalkan Mas Irsad mengganti nomor 2 itu kegiatannya dengan melakukan atau menyusun modul ajar. Tahapannya apa? Kira-kira. Nah, saya tanya ke Mas Irsad, kira-kira apa itu apa nih Mas? Kita mau bikin modul, kira-kira kita harus ngapain dulu supaya modul itu nanti jadi? Yang pertama menentukan materi dulu, Bu. Oke, menentukan materi, kemudian Oke, kemudian metode yang metode. digunakan, metode pembelajaran. Metode itu maksudnya apanya? Karena ini Bu, modul modul ajar di sini itu perancangan sebenarnya adalah nama lain dari RPP yang dulu Bu. Yang dulu itu namanya RPP, Ya. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, sekarang kan namanya modul ajar. Oke,
Baik, materi tadi materi. Kemudian yang kedua metode ya. Saya Kemudian pikir nggak masalah sih, metode itu juga ada di dalam modul ajar. Saya pikir modul ajar kayak bahan ajar gitu ya. Kalau kayak bahan ajar seperti itu kan berarti perlu yang pertama materi, benar. Kemudian yang kedua tentu mungkin bukan media ya. Media itu hanya menjadi salah satu bagian alat evaluasi di dalam bab per bab di modul ajar biasanya seperti itu ya. Tuh, maka apalagi adik-adik yang bisa dilakukan. Tentu ya tadi mencari materi itu berarti referensi juga ya. Artinya dari mana-mana bisa yang kita bisa buat atau pakai untuk membuat modul ajar tersebut. Kemudian apalagi yang harus kita cari ketika membuat modul ajar adik-adik selain materi, menentukan materi sama mencari referensi beda loh ya. Ya, mencari referensi itu kan dari berbagai macam sumber ya, baik jurnal, buku, artikel atau apa boleh kita cari ya. Kemudian kedua menentukan apa namanya materi-materinya. Tadi mencari sumbernya, referensi, terus menentukan materi-materinya. Ketiga mulai menyusun modulnya, ya kan. Keempat membuat layout modulnya. Keempat melakukan apa namanya mencetak modul. Kalau sudah jadi kan tentu dicetak ya. Atau sebelum dicetak adik-adik ingin konsultasi dulu ke mentor, silakan ditulis melakukan konsultasi dengan mentor. Setelah itu dicetak. Nah, setelah dicetak mau dikembangkan ya. Tapi itu adalah tahapan namanya adik-adik ya. Sampai di sini Mas Esa bisa dipahami ya. Harus rinci ya. Lanjut Tahapan Bu, harus. siap Bu, Alhamdulillah. Oke. Kemudian penyusunan media pembelajaran. Nah, ini media yang mana yang dimaksud? Media pembelajaran itu kan banyak. Nah, kalau bisa di sini disebutkan langsung sama Mas Irsad melakukan penyusunan media pembelajaran bla bla bla. Oke, media pembelajaran ini. Supaya apa? Supaya nanti bisa fokus ke tahapan. Karena kan akan beda. Mas Irsad itu membuat media pembelajaran dalam bentuk video, membuat media dalam bentuk games, atau membuat media dalam bentuk yang lainnya, kan tentu tahapannya berbeda ya. Nah, maka silakan nanti di kegiatannya dijelaskan secara rinci. Yang berikutnya melakukan evaluasi. Evaluasinya dengan dua tahapan tadi saya pikir sudah cukup ya, sudah bisa kita bawa penyebaran angket, oke, menganalisis hasil pengisian angket kegiatan. Oke adik-adik, yang perlu saya sampaikan ketika adik-adik nanti akan membuat tools ya untuk evaluasi seperti membuat angket, kemudian menyebarkan angket-angket tersebut, itu perlu juga effort ya. Artinya bagaimana nanti kita nyebarin angketnya itu. Ini sebetulnya eh, kemudian apa ya? Ini menganalisis pengisian hasil penelitian. Oke ya. Setelah menganalisis jangan selesai sampai di situ. Ada lagi membuat rekomendasi hasil analisis gitu ya. Itu adalah sebagai bentuk atau masukan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya. Jadi setelah dianalisa apa? Setelah dianalisa ya mungkin membuat laporan atau apa gitu ya dalam bentuk dokumen seperti itu hasil dari analisis ini sebagai bahan evaluasi pelaksanaan berikutnya. Itu ya Mas Irsad, secara keseluruhan sudah oke. Nanti ditambah-tambahkan saja ya yang menjadi masukan saya tadi ya. Baik, ini 5 Baik, kegiatan ya, 5 kegiatan. terima kasih Bu. Oke, baik semangat selalu Mas Irsad. Ya Bu, terima kasih. Matur suwun. Oke, boleh stop share. Masih punya waktu lumayan kita adik-adik ya. Silakan yang berikutnya barangkali.
Nomor 37 ternyata. Saya pikir tadi 36 ya. Oke, silakan siapa bisa share screen? Baik, Bu. Saya nomor 37. Oke, Mbak Vera ya. Monggo. Saya izin share screen ya. Oke. Apakah sudah terlihat nih, Bu? Ya, sudah Mbak. Itu yang samping kiri bisa di close aja kali ya. Oke, boleh Ya, lanjut sudah Mbak. terlihat. Mhm. Sudah, Bu? Belum. Ya, silakan Mbak. Eh, Perkenalkan, saya Sosial Vera Sianima, Jabatan Pranata Humas Ahli Pertama di Kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Di sini saya membahas isu tentang kurang optimalnya media publikasi Kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Itu saya wujudkan dalam dua kegiatan fokus di sosial media. Yang pertama, optimalisasi media publikasi berbasis sosial media untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik dan membangun citra positif Kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Yang tahapan pertama nanti ada konsultasi dengan mentor. Yang kedua, analisis dan evaluasi engagement akun-akun sosial media Kantor Kementerian Kota Magelang. Kemudian dilanjutkan identifikasi kebutuhan dan langkah-langkah pengoptimalan publikasi melalui akun media sosial. Yang keempat, penyusunan tim humas atau pengelola media sosial. Yang kelima, penyusunan kalender konten berkala dan evaluasi kinerja secara berkala. Nanti mohon masukannya ya, Bu. Ini kemarin saya juga masih sedikit kebingungan membuat isunya dan solusinya. Kemudian untuk pemaknaan keterkaitan nilai-nilai berakhlak itu yang pertama berorientasi pelayanan, media sosial sebagai kanal pelayanan publik yang cepat dan ramah. Jadi melalui solusi ini diharapkan kita dapat menghasilkan pelayanan yang lebih baik. Kemudian di nilai akuntabel itu kita dapat mewujudkan transparansi program dan kegiatan instansi melalui konten yang informatif. Kemudian di nilai kompeten itu kita dapat meningkatkan kapasitas humas dan tim pengelola media sosial. Kita dapat meningkatkan penguasaan teknologi dan tools digital, penyusunan strategi komunikasi yang profesional, meningkatkan kualitas konten dan informasi, sekaligus ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Untuk nilai harmonis itu membangun komunikasi yang santun dan menghargai semua kalangan. Untuk nilai loyal, tentunya melalui solusi ini kita dapat menjaga nama baik instansi, mendukung program pemerintah melalui publikasi yang positif. Kemudian dinilai adaptif, itu cepat dan menyesuaikan diri dengan tren komunikasi digital, dan dinilai kolaboratif, tentunya membangun sinergi lintas instansi, lintas subbagian, dan komunitas. Seperti itu, Bu, untuk kegiatan pertama. Kegiatan yang kedua itu optimalisasi penggunaan media publikasi juga, tetapi melalui website.
untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik dan pelayanan kantor. Jadi sebelumnya memang kantor kami itu sempat melakukan studi terap ke kantor Kementerian Kabupaten Bantul, di mana di sana mereka memakai website yang sudah lengkap. Jadi tidak hanya website publikasi, tapi juga pelayanan. Nah, rencana kami memang akan menerapkan website seperti itu di kantor kami. Jadi ini saya masukkan. Yang pertama tahapannya mungkin mirip dengan yang tadi, Bu, konsultasi dengan mentor, kemudian identifikasi kebutuhan dan langkah-langkah pengoptimalan publikasi melalui website, penyusunan tim pengelola website, kemudian penyusunan kalender konten berkala, dan evaluasi kinerja. Untuk nilainya berorientasi pelayanan melalui website sebagai pusat layanan informasi digital yang lebih mudah diakses publik. Jadi memang kalau model dari Kementerian Kantor Bantul itu jadi nanti seperti di sana sudah disediakan menu-menu layanan untuk KUA, madrasah itu jadi langsung masyarakat mengaksesnya ke website itu bisa mengakses semuanya dari eh, pencatatan nikah itu juga bisa via digital. Nah, eh, harapannya ke depannya kantor kami juga bisa meniru website seperti itu. Kemudian yang kedua menjadi pelayan informasi yang responsif dan memudahkan, menyediakan informasi layanan Kemenak seperti nikah, zakat, haji, madrasah halal, dan wakaf secara lengkap, jelas, dan user friendly. Dinilai akuntabel itu publikasi seluruh kegiatan, laporan, pengumuman resmi, dan anggaran dilakukan secara terbuka dan transparan melalui website. Website menjadi media akuntabilitas publik terhadap kinerja dan kebijakan Kemenak Kota Magelang. Dinilai kompeten itu kami mengasah keterampilan digital seperti manajemen konten, tata bahasa, CEO dasar agar web tetap informatif, rapi, dan relevan. Dinilai harmonis, kami membangun komunikasi digital yang ramah, hangat, dan tidak diskriminatif, menyediakan ruang bagi publik dari berbagai latar belakang untuk mengakses dan memberikan masukan. Dinilai loyal, tentunya kami menjaga citra dan kehormatan institusi melalui publikasi yang membangun. Website juga digunakan untuk memperkuat program Kemenak dan mendukung kebijakan nasional serta moderasi beragama. Dinilai adaptif, ini merupakan wujud kesiapan kami menghadapi era informasi yang lebih terbuka dan mengikuti perkembangan teknologi demi kebutuhan masyarakat. Dinilai kolaboratif, secara jelas kami bekerja dalam semangat tim, bukan hanya sektoral dengan melibatkan lintas seksi atau subbagian, dan juga menjalin sinergi dengan madrasah, KUA, mitra keagamaan, dan instansi lain. Ya, seperti itu Bu hasil metrik saya. Apakah ada masukan atau koreksi Ibu? Ya, baik. Terima kasih Mbak Vera ya. Adik-adik, tolong diperhatikan di kolom keterkaitan dengan nilai berakhlak ya. Ini Mbak Vera lengkap ya. Terus susunannya juga sudah sesuai, artinya sudah ada stressing dengan di bold gitu ya. Jadi terlihat kegiatan ini mengandung Vera udah lengkap maksudnya. Sekarang kita melihat pada apa namanya kegiatannya ya. Isunya itu adalah kurang optimalnya media publikasi kantor Kementerian Agama Kota Magelang ya. Jadi sebentar, jabatannya Mbak Vera sebagai Rahum ya. Ya. Oke, ini berarti sesuai dengan tusinya ya. Maka untuk menjawab solusi ini ada beberapa kegiatan ya. Pertama, optimalisasi untuk meningkatkan efektivitas publik ya, membangun citra positif dengan kegiatan apa? Tahapannya konsultasi dengan mentor. Oke, kemudian analisis dan evaluasi engagement akun-akun sosial. Oke. Identifikasi kebutuhan dan langkah-langkah pengoptimalan
Iya, optimalan. Jadi ini sebentar, kegiatannya optimalisasi media publikasi ya Mbak ya. Iya, Hmm. Ini masih ada tahapan lagi apa enggak? Oh masih ada. udah. Penyusunan tim Penyusunan tim humas. humas atau Oke. pengelola media sosial, Oke. penyusunan kalender konten, dan evaluasi secara berkala. Oke, baik. Masih general sekali memang. Ya, nah ini nanti konsekuensinya harus ada SK tim ya Mbak yang ditandatangani oleh Kepala Kemenak ya. Jadi outputnya nanti dari kegiatannya Mbak Vera yang ini berarti nanti akan ada SK ya. Ini kan penyusunan tim, berarti nanti harus ada SK timnya gitu ya. Nah, hanya saja SK itu apakah dia hanya bisa dibuat SK tim begitu saja atau dia berdampak pada kompensasi apa gitu ya. Biasanya sih kalau kami di Bali Diklat Semarang sih banyak SK-SK yang muncul dan itu tidak berdampak apapun. Artinya SK itu biasanya kan ada honor gitu ya, tapi kita bekerja memang sesuai dengan tugas kita yang di SK-kan tersebut dan tidak ada kompensasi apapun gitu. Nah, ini mungkin ini terlalu rigid ya, Mbak Vera. Di sini sudah ada evaluasi juga ya. Evaluasinya itu dilakukan untuk keseluruhan kegiatan juga nggak apa-apa sih. Artinya di akhir nanti. Jadi, jadi adik-adik di Oh dalam ya, membuat kegiatan ya keseluruhan kegiatan itu ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Perencanaan dan evaluasi itu hanya bisa cukup dengan hanya satu kegiatan. Artinya di perencanaan yang ngomong tentang perencanaan itu cukup satu kegiatan. Kemudian di pelaksanaan itu bisa beberapa kegiatan ya. Kegiatan inti sebagai pemecah core isunya. Nah, yang terakhir nanti yang kelima atau keenam barangkali evaluasi cukup hanya dengan satu kegiatan saja tidak masalah untuk mengevaluasi keseluruhan pelaksanaan kegiatan inti seperti itu. Nah, maka di sini sudah tidak di kegiatan yang kedua, coba scroll ke atas Mbak Vera. Ini kan ada optimalisasi penggunaan media web yes. publikasi melalui website ya. Oke. Nah, di sini ada konsultasi dengan mentor, oke nggak masalah ya. Kemudian identifikasi kebutuhan dan langkah-langkah pengoptimalan publikasi melalui website. Ini sebetulnya sudah tidak perlu lagi sih identifikasi. Mbak Vera bisa aja langsung identifikasi itu dilakukan ditarik ke atas kegiatan pertama di Lebih perencanaan. perencanaan. Ya, jadi di perencanaan itu tidak harus berbunyi melakukan kegiatan perencanaan, tapi Mbak Vera bisa langsung melakukan identifikasi kebutuhan, optimalisasi publikasi. Nah, itu nanti di tahapannya baru dijelaskan apa. Jadi di kegiatan pertama itu melakukan identifikasi ya kebutuhan bla bla bla. Tahapannya apa? Satu, konsultasi dengan mentor. Kemudian kedua, melakukan apa? Pemetaan atau identifikasi. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah dilakukan identifikasi tentu nanti kan ada rekomendasi ya. Kira-kira media publikasi apa saja yang akan digunakan. Mestinya kan gitu, Mbak. Baru nanti di kegiatan yang kedua, ketiga, keempat itu baru mulai ke kegiatan intinya yang tadi berdasarkan hasil identifikasi tadi. Gitu. Nah, maka bisa jadi di kegiatan yang kedua ini nanti Mbak Vera melakukan ini apa namanya penggunaan media publikasi melalui website. Tahapannya konsultasi dengan mentor bisa atau langsung ini apa namanya tim pengelola website ya boleh ya membuat atau menyusun tim pengelola websitenya. Setelah itu setelah menyusun timnya menyusun kalender konten berkala boleh. Apalagi rinci, jadi harus rigid.
harus rigid apa yang dilakukan dalam kegiatan apa namanya penggunaan media publikasi melalui website ini. Itu harus rinci. Termasuk nanti apa di website itu apa saja yang mau diupload atau di eh, informasi yang akan disampaikan melalui website tersebut barangkali perlu dimasukkan atau apa silahkan ya. Coba saya lihat kemudian yang berikutnya Mbak kegiatannya. Sampun, Bu, sudah. Oke, baik. Kalau sudah, nanti silakan ya di manage ulang kegiatannya Mbak Vera ini. Apakah cukup dengan optimalisasi penggunaan melalui website tadi, atau ada kegiatan inti yang lainnya? Karena ini kan hanya untuk penugasan di agenda 2 ya. Tuh, jadi untuk Eh, nah, Bu, boleh saya bertanya? Ini konsultasi sekalian. Jadi kan untuk humas itu kan luas nggih Bu nanti. Jadi isunya bisa tentang ya pengoptimalisasi media publikasi juga lewat media sosial itu kami ada banyak ada TikTok, YouTube, Instagram. Nah, itu apakah saya harus membahas semua atau boleh pilih salah satu? Oke, baik. Di 1 bulan yang kira-kira Mbak Vera nanti bisa ya mewujudkan. Monggo dipilih 2 atau 3 dari sekian banyaknya media sosial yang akan kita gunakan sebagai sarana ya untuk optimalisasi publikasi. Tuh. Yang jelas nanti di akhir kegiatan yang terakhir Mbak Vera melakukan evaluasi ya. Apakah optimalisasi yang dilakukan itu efektif atau tidak? Tentu akan melihat misalkan publikasi itu melalui TikTok, Instagram atau apa, mungkin kita melihat ya followersnya berapa, ada berapa orang sih yang melihat begitu ya. Terus ada komen-komen apa di sana. Itulah sebagai analisis kita ya. Barangkali mungkin dengan adanya optimalisasi ini, Mbak Vera kemudian akan mendapatkan tanggapan yang positif ya dari pengguna layanan kita. Alhamdulillah kita terbantu dengan adanya postingan ini, karena itu memperjelas mungkin sebuah layanan tertentu yang sebelumnya dia mungkin nggak tahu. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Oke, bisa dipahami ya. Mungkin Mbak Vera ada mau lagi yang ditanyakan? Cukup. Kemudian untuk websitenya, nah itu untuk diambil humas bisa ya, Bu. Kan untuk website biasanya kami memang kerjasama dengan Prakom gitu, Bu. Kalau berarti humas saya membahasnya dari segi informasi apa yang dimuat gitu. Boleh Bukan seperti dari itu. segi Boleh seperti itu. Kemudian nanti di tahapannya disebutkan bekerja sama dengan tim IT untuk apa? Ya kerjasamanya di bagian apanya? Itu di tahapan ya. gitu. Berarti di tahapan. Oke, nah, untuk adik-adik yang lainnya, monggo silakan nanti keterkaitan dengan berakhlak boleh seperti itu ya. Jadi disusun detail, dijelaskan berorientasi pelayanannya itu pada apa, kelihatan tampak pada kegiatan apanya gitu ya. Ya. Oke sih, kurang Ya, lebih Bu. ini adik-adik nanti hanya harus menambahkan di kegiatan ya supaya lebih padat gitu ya. Ya, terima kasih Bu atas masukan dan koreksinya. Baik. Kita masih punya waktu lagi adik-adik kalau bisa tidak usah saya ini ya, bisa diundi, monggo saja silakan siapa yang mau presentasi, kalau bisa dari JF yang lain ya. Tadi sudah dari Mbak Vera sebagai Prahum, sebelumnya tadi siapa? Mas Irsyad tadi jabatannya sebagai guru Guru. ya. Monggo kalau ada dari penghulu atau calon dosen atau siapa boleh atau JF lainnya. Saya dari penyuluh boleh, Bu? Boleh Mbak Vero, monggo. Oke. Mbak Vera bisa di stop share dulu. Oh ya Mbak Vera di stop share.
Apakah sudah terlihat? Ampun Mbak, di Zoom ya Mbak. Oke. Ibu. Ya, monggo silakan. Hasil kebaktian saya dari penyuluh agama ahli pertama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Di sini saya menemukan isu yaitu rendahnya partisipasi remaja dalam kegiatan kerja. Dan saya menyusun ada 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu buat modul pelatihan lektor. Lektor itu membaca kitab suci yang di gereja. Ya, tahapannya yang pertama konsultasi dengan mentor. Yang kedua, Suaramu kok hilang? Suaranya Mbak Vero hilang-hilang gitu. oke, sebentar saya lepas headset. Kecil suaramu Mbak. Oke. Sudah jelas, Ibu. Nah ini jelas. Sudah terdengar? Ya, udah Mbak jelas. Oke. Untuk tahapannya yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Yang kedua, pemetaan kelompok sasaran. Untuk yang ketiga, menentukan tujuan pelatihan. Yang keempat, penyusunan materi pelatihan. Yang kelima, menentukan metode dan media. Yang keenam, menyusun jadwal dan format pelatihan. Yang ketujuh, evaluasi dan refleksi. Dan yang terakhir, finalisasi modul. Pemaknaan keterikatan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan umat dalam pelayan gereja. Yang kedua, akuntabel, yaitu sebagai wujud tanggung jawab penyuluh untuk menyediakan bahan penyuluhan atau bimbingan dan memastikan semua kelompok umat mendapat akses pembinaan. Yang ketiga, kompeten, yaitu mengembangkan skill dengan membuat modul interaktif tema tertentu untuk menjawab tantangan lapangan. Kemudian harmonis, merancang modul untuk menumbuhkan rasa diterima, relasi sosial, dan kebersamaan bagi kelompok remaja. Loyal, menyediakan bahan yang dapat dipakai untuk penyuluh lain sebagai pedoman penyuluhan. Kemudian nilai adaptif, yaitu berinovasi dalam menyediakan modul yang aplikatif. Kemudian yang kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis dengan rekan sejawat dan guru pendidikan agama Katolik. Kemudian kegiatan yang kedua, yaitu melaksanakan pendalaman kitab suci. Tahapannya yang pertama, konsultasi dengan mentor, perencanaan kegiatan, persiapan materi dan metode, pelaksanaan pendalaman, evaluasi dan tindak lanjut, kemudian dokumentasi dan laporan. Keterikatan dengan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu memahami kebutuhan umat akan pemahaman dan tafsir kitab suci, dan menekankan bahwa hidup Kristen berpusat pada pelayanan. Yang kedua, akuntabel, yaitu wujud tanggung jawab penyuluh dalam membagikan ilmu yang dimiliki. Kompeten, mengembangkan diri dengan terus belajar dan lebih giat membaca dan mendalami kitab suci. Harmonis, menanamkan semangat kasih, pengampunan, dan kerukunan, membentuk pribadi yang mencintai damai dan bisa bekerja sama dengan sesama. Loyal, kitab suci menumbuhkan iman dan kesetiaan pada Tuhan serta gereja. Adaptif, firman Tuhan hidup dan relevan di segala zaman. Pendalaman kitab suci mengajarkan bagaimana penerapan pesan-pesan kitab suci di era modern. Kemudian kolaboratif, mendorong kolaborasi antar umat dan antar lingkungan. Kegiatan yang ketiga yaitu mengadakan pelatihan nafas, intonasi, dan jeda kalimat dalam membacakan kitab suci. Tahapannya, yang pertama konsultasi dengan mentor, persiapan dan perencanaan, pelaksanaan pelatihan, evaluasi dan umpan balik, tindak lanjut dan pembinaan berkala, yang terakhir dokumentasi dan laporan. Keterikatan nilai-nilai berakhlak, yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu memfasilitasi peserta agar dapat mewartakan sabda Tuhan secara pantas dan menyentuh hati umat, bukan sekedar membaca dengan bagus.
Akuntabel, bertanggung jawab terhadap isi materi pelatihan dan konsisten dalam pendampingan. Kompeten, menguasai teknik membaca, yaitu intonasi, artikulasi, jeda kalimat, dan pengaturan nafas yang benar. Harmonis, menciptakan suasana harmonis antar peserta pelatihan. Loyal, menunjukkan kesetiaan terhadap tugas pembinaan dan ajaran gereja. Adaptif, menyesuaikan metode pelatihan dengan usia, latar belakang peserta, dan perkembangan media atau teknologi. Yang terakhir, kolaboratif, yaitu melibatkan tim liturgi, lektor senior, dan promo untuk membangun pelayanan yang utuh. Kegiatan yang 4, yaitu melaksanakan pelatihan sikap. Kalau yang ketiga tadi pelatihan untuk membacanya, ya keempat ini pelatihan untuk sikap-sikapnya. Untuk tahapan kurang lebih sama seperti yang tahapan yang ketiga. Kemudian yang terakhir kegiatannya yaitu pelibatan dalam liturgi. Di sini setelah dilaksanakan pelatihan, para peserta pelatihan akan ditugaskan untuk dalam pelayanan di gereja. Tahapannya konsultasi dengan mentor, motivasi awal bagi lektor, melaksanakan pelatihan, menyusun jadwal petugas, melaksanakan tugas, evaluasi, dan pendampingan berkelanjutan. Yang terakhir, dokumentasi dan laporan. Di sini, keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, mendampingi dan membimbing lektor agar menyadari bahwa pembaca sabda Tuhan adalah bentuk pelayanan rohani, bukan sekedar tampil di depan. Akuntabel, bertanggung jawab atas proses seleksi, pembinaan, dan penugasan lektor dengan adil. Kompeten, memahami tugas liturgis sesuai dokumen gereja dan mampu menilai kesiapan untuk bertugas. Mendorong harmonis, mendorong kerjasama antar para lektor dan tim liturgi agar suasana pelayanan berlangsung rukun dan penuh kasih. Loyal, menunjukkan kesetiaan pada aturan liturgi dan visi misi gereja dalam membina lektor. Adaptif, menyesuaikan pendekatan dalam melibatkan lektor berdasarkan usia, kemampuan, dan konteks pastoral. Yang terakhir, kolaboratif, membangun keterlibatan bersama antara lektor, tim liturgi, dan romo, dan juga komunitas umat. Sekian dari saya, Ibu. Mohon koreksinya. Terima kasih. Baik, matur nuwun Mbak Vero. Adik-adik sudah bisa diperhatikan bersama-sama ya apa yang sudah dibuat oleh teman kita. Di berakhlaknya, alhamdulillah sudah semua tercermin dalam masing-masing kegiatan ya, sudah dijabarkan oleh Mbak Vero dan cukup bagus. Nanti pada saat membuat rancangan tinggal di ini saja yang Mbak di bold ya, ditebalkan yang berorientasi pelayanan, akuntabelnya itu ya. Oke. Kemudian saya ketika menjabarkan di dalam penerapan berakhlak atau keterkaitan dengan berakhlaknya itu sudah cukup bagus ya dari semua yang sudah presentasi tadi itu. Sekarang tinggal memanage yang diberi Mbak Vero ini, kegiatannya sudah cukup bagus, Mbak. Dan dijabarkan di dalam seluruh tahapan ada kegiatan perencanaannya dan juga evaluasi. Kalau apa namanya di kegiatan yang pertama ini kan tidak kelihatan perencanaannya ya, tapi langsung masuk ke kegiatan inti, mecah core isu ya. Nah, maka kalau melihat tahapannya Mbak Vero seperti ini, bisa jadi silahkan ditarik satu kegiatan, yang mana kegiatan itu menjelaskan terkait dengan perencanaan. Oh iya. Terus ditarik lagi satu kegiatan ke bawah ya, kegiatan paling akhir dibuat kegiatan itu merupakan kegiatan evaluasi. Nah, jadi Mbak Vero di tahapan, Mbak Vero tidak perlu bicara lagi terkait merencanakan, terkait evaluasi, ya kan? Jadi perencanaan dan evaluasi Mbak Vero tarik aja ke satu kegiatan di perencanaan dan satu kegiatan di evaluasi.
supaya lebih kelihatan stressingnya ya di perencanaan itu ngapain saja, entah itu mau menganalisis kebutuhan, mengidentifikasi ya kan, melakukan pemetaan atau apa gitu, itu di perencanaan. Nah nanti baru ke kegiatan yang intinya. Nah contoh misalkan kegiatan inti membuat modul pelatihan apa sektor Mbak, Lektor, Bu. lektor. Oke. Membuat modul pelatihan lektor. Satu, boleh konsultasi dengan mentor. Kemudian pemetaan kelompok sasaran, menetapkan tujuan, boleh. Penyusunan materi, menentukan metode. Oke, semua masuk ini. Kemudian menyusun jadwalnya. Hmm, evaluasi dan refleksi tidak perlu di sini. Nanti silahkan boleh di Di eh, akhir. Oke. akhir saja. Oke. Gitu. Terus finalisasi modul boleh. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini kegiatan kedua, melaksanakan konsultasi dengan mentor boleh. Perencanaan kegiatan sudah tidak perlu lagi karena sudah kita tarik ke atas. Mbak Vero bisa langsung ke persiapan materi dan metode, ya kan? Terus pelaksanaan, evaluasi dan tidak lanjut juga nggak perlu nanti ditarik di belakang. Dokumentasi laporan juga nggak usah, ya. Nah, ini juga demikian ya. Persiapan dan perencanaan nanti di drop saja, ditarik ke atas. Tapi ini sudah cukup bagus. Pertanyaan saya, ini kan agak banyak nih. Ada pelatihan, kemudian ada modul tadi, terus ada apa lagi tadi Mbak Vero? Kira-kira apakah itu bisa semuanya kita laksanakan di 1 bulan? Atau Mbak Vero mungkin ada kegiatan yang mungkin agak berat kalau dilaksanakan semua? Silakan dikonsultasikan dengan mentornya dan boleh tidak harus keseluruhan kegiatan. Kadang ada kegiatan yang hanya 1, 2, tapi itu berat adik-adik ya. Nah, maka kita bisa memecah kegiatan tersebut atau memfilter ya, memilih kegiatan yang memang kita adik-adik bisa menyelesaikan di 1 bulan tersebut. Gitu. Dan untuk membuktikannya, ya, bukti dukung, bukti fisik dari kegiatan yang kita lakukan tidak berat juga ya. Jadi kita bisa membuktikan di hadapan penguji nanti bahwa ini loh yang saya lakukan di 1 bulan untuk menjawab core isu saya. Ini loh buktinya, seperti itu. Oke Mbak Vero, bagus, sudah cukup, sudah lengkap ya menurut saya malahan ya. Hanya silakan dipilah tadi. Sehingga di kegiatan Mbak Vero yang pertama itu tidak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba membuat apa tadi, modul atau Buat pelatihan modul. tadi. Ya. Tidak langsung membuat modul, tapi kita bicara planning dulu. Oh iya. Rencanakan kegiatan untuk menjawab core isu tadi. Oke. Oke. Gitu ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu atas Baik, koreksi terima dan kasih. masukannya. Adik-adik yang lainnya yang tidak sempat untuk mempresentasikan apa namanya matriks kegiatannya, tidak usah, tidak perlu galau ya. Insya Allah nanti di agenda 4 adik-adik akan dibimbing oleh coachnya masing-masing. Nah, apa namanya, yang sudah saya sampaikan tadi itu tidak hanya masukan buat Mbak Vera ataupun Mbak Veronica dan juga Mas Irsyad ya, tapi secara umum adik-adik bisa melakukan hal yang sama untuk penyusunan matriks kegiatan nantinya. Gitu nggih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adik-adik semuanya. Mungkin untuk pertemuan kita di siang hari ini kita cukupkan ya adik-adik ya. Hmm. Yang tidak coach dengan saya, maksudnya coachnya bukan saya, ya insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Yang coachnya kebetulan nanti saya masih akan bertemu lagi ya di pembimbingan-pembimbingan di agenda 4. Baik adik-adik sampai di sini sebelum saya tutup, monggo silakan jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Mohon maaf, saya ingin bertanya, Bu. Oke, Mas Arif monggo. Oke. Ini terkait penugasan matriks kemarin ya, Bu. Sebenarnya terkait pengumpulan saja, kemarin saya sudah mengumpulkan sebenarnya tepat waktu. Tapi hari ini saya edit itu bagaimana ya, Bu?
apa Oh, berpengaruh tidak nanti terhadap nilai? nggak apa-apa. Mau di ini boleh. Paling di situ nanti notifikasinya Ya, saja mengumpulkan ini. notifikasinya Nggak merah. masalah, nggak masalah. Ya, Silakan. terima kasih banyak Bu. Jadi, ada lagi adik-adik? Ya Bu, mau tanya Bu, izin Bu. Ini Mas Ridwan. Eh, untuk mengetahui coach sama apa mentornya itu nanti apakah ada surat dari Kalau coach kayaknya sudah ya Mas ya? Udah dibagi ya? Kayaknya saya nge-coach di kelompok bentar. Kelompok 3 kayaknya. C, yang C. Di jadwal yang di-share itu, kalau nggak salah sih, kalau yang di-share ke WI itu sudah ada sih. Kayaknya saya nge-coach di kelompok 3. Ini kan angkatan 13 kan? iya Ya, Bu. Ya, betul. ya. Saya di kelompok 3 nanti. Oh, kelompok 3 ya, berarti Sorry, sorry, kelompoknya sorry. Sorry, ayo. sorry, sorry. Sorry, salah Mas, salah Mas. Kalau untuk coaching saya di kelompok 4. Oke, di kelompok 4, Bu. 5. Saya di kelompok 4. Baik, gitu ya Mas Ridwan ya. Oke Bu. Oke, monggo adik-adik. Siapapun coachnya ya diikuti saja adik-adik ya arahannya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas ya adik-adik bisa nanti dengan sharing dengan teman di kelompok lainnya ya. Atau melihat contoh-contoh nanti kan kita kasih contoh-contoh. Baik, ada lagi? Cukup? Baik, jika cukup adik-adik sudah masuk waktu zuhur, kita akhiri pembelajaran kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Selamat siang Bu. Semangat Sehat selalu. pagi. Pagi, 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 pagi. Luar biasa. Luar biasa. Baik, waktu saya kembalikan kepada panitia. Monggo. Panitianya nggak muncul. Baik adik-adik, saya izin. Ini panitia nggak tahu nggak muncul ya. Saya lift ya. Saya Bu. Nggak ada Oke, yang aku wes muncul. ya lift ya. Ya, Aku lift nggih. meeting. Matur nuwun Bu Terima Nikma. kasih. Nggih, ini Terima sudah kasih, Bu. selesai nggih? Sudah selesai, benar selesai nggih? Sudah, Oh sudah nggih. selesai. Nggih, baik matur nuwun Bu Nikma. Adik-adik nanti lanjut ke itu nggih, pengerjaan tugas kelompok dan individu. Nggih, demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Bu. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu.